itu kumanan 10%. Kamera, apa baru video? Karena memang terkait dengan zonasi khusus. Zonasi khusus itu adalah harapan masyarakat yang berada di luar zonasi itu agar diberikan kuota khusus. Tapi ini terkendala oleh aturan karena satu kecamatan hanya boleh diampu satu sekolah. Jadi ini memang terkait dengan kebijakan dan ini sudah ada progres sebetulnya dibandingkan tahun kemarin. Jadi untuk yang pasar Minggu misalnya sekarang sudah ada solusi kelas virtual, tapi memang solusinya masih belum memenuhi semua pihak ya, dan itu juga akan terus dilakukan perbaikan. Tapi kami kemudian sudah melakukan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan dan itu menjadi atensi sekaligus nanti akan kita lihat pada proses verifikasi ini. Jadi pada intinya beberapa keluhan masyarakat itu memang sudah dicoba dipihaki tahun ini, tapi sekali lagi belum semuanya bisa terpenuhi karena memang keterbatasan kuota. Dan kami intens melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala, tidak hanya di akhir tahapan tapi juga kemarin kita lakukan masuk hari ini. Nanti hal-hal pokok yang menjadi masalah kita sampaikan, dan kami melihat langsung juga bahwa tingkat penyelesaian pengaduan di sekolah itu sudah sangat baik. Jadi ada rekamannya, siapa saja yang menyampaikan aduan, substansinya apa, itu dijawab dengan baik dan selesai. Jadi harapannya kalau aduan itu sudah disampaikan melalui pihak sekolah, pihak dinas, maka aduan-aduan yang memang betul-betul menyangkut hal yang kebijakan itu memang baru akan ke kami, itu menjadi bahan pemantauan kami. Ya, agenda kita ingin melihat bagaimana proses pelayanan dalam masa PPDB ini yang dikendalikan di tingkat dinas provinsi, karena dinas provinsi membawahi seluruh proses PPDB di tingkat SMA se-Jawa Tengah, sehingga ini kita ingin lihat bagaimana proses pelayanan dan penyelenggaraan PPDB, karena ini menyangkut tentang kepentingan masyarakat yang sangat luas. Selama ini apakah sudah ada laporan yang masuk ke Ombudsman terkait pelaksanaan PPDB pada tingkat-tingkat yang lain? Ya. Setiap tahun Ombudsman terus melakukan pemantauan dan tidak hanya menerima laporan, tetapi juga kita memantau perkembangan di lokasi, ya, di penanggung jawab baik itu di tingkat dinas maupun di tingkat sekolah, dan juga melakukan pemantauan dengan persepsi masyarakat ya terhadap penyelenggaraan sistem yang ada sekarang. Jadi kita tidak berbasis hanya pada laporan, tetapi kita juga melakukan pemantauan langsung di lapangan. Dari hasil kunjungan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, apa Pak yang didapat? Iya, saya melihat sendiri bagaimana pengendalian, ya, karena fungsi di sini adalah mengendalikan, mengontrol dan menghimpun data dari seluruh unit SMA se-Jawa Tengah. Saya melihat sistem yang digunakan sudah cukup memadai, bekerja sama dengan pihak Telkom, dan ini menandakan bahwa fungsi koordinasi dan kerjasama antar kelembagaan dilaksanakan oleh pihak dinas pendidikan, dan itu menggambarkan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publiknya cukup memadai untuk pada saat ini. Dan tentu jika ada kekurangan, nanti kita akan adakan evaluasi untuk memberikan tindakan korektif untuk perbaikan di proses-proses selanjutnya. Apakah ada kendala-kendala yang ditemui Pak untuk PPDB kali ini? Ya, pertama yang saya amati bahwa karena ini semua serba digital, ya tentu pertama adalah pengguna, dalam hal ini adalah masyarakat yang masih banyak belum paham, dan itu ditandai dengan di sini pelayanan pengaduan di masyarakat, dari masyarakat juga sudah dilayani dengan begitu baik oleh pihak dinas pendidikan. Tadi di lantai 2 saya melihat, dan juga pelayanan secara daring, baik itu baik call center maupun secara chatting, baik itu lewat WhatsApp, lewat Instagram dan platform yang lain, yang itu menggambarkan bahwa proses ini masyarakat masih banyak perlu diberikan pemahaman yang komprehensif, ya, tidak hanya siswa muridnya tetapi juga orang tuanya, karena tentu ini pengalaman yang terus akan kita kembangkan di mana masyarakat kita harus
melek dan cepat akrab dengan sistem digital ini. Terkait sistem digital, lalu untuk tadi jaringan ataupun Iya, jadi kekurangan yang berikutnya saya melihat dari pemahaman masyarakat yang masih beragam gitu ya, dan pengetahuannya yang itu tentu proses sosialisasi yang perlu waktu ya. Dan ini kan sudah berjalan hampir 3 tahun dan saya kira ini dinamikanya juga cukup positif arahnya dan terus diperbaiki. Yang kedua adalah memang sarana pendukung ya, terutama misalnya jaringan internet itu kalau di Jawa saya kira masih relatif baik ya, tapi kalau saya mendapat keluhan di luar Jawa itu yang banyak keluhan pada jaringan ini. Jadi kalau di Jawa ini relatif bisa diatasi, ada jaringan satelit, ada seluler ya, ada pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh Telkom, oleh Infocom ya. Itu sudah memadai, tetapi memang setiap sistem itu tidak lepas dari kekurangan. Pasti selalu ada kekurangan dan itu diakui oleh para penyelenggara dan terus akan diperbaiki. Misalnya contohnya sistem digital ini kan rentan terhadap serangan ataupun pencurian data misalnya. Ini mungkin perlu ada pengamanan. Yang kedua, ketika masa-masa yang sangat kritis, misalnya ketika masyarakat menggunakan banyak platform itu secara bersamaan, itu daya dukung, daya tampung dari sistem itu juga ada kendala. Itu yang sekarang masih terus dicarikan solusi bagaimana agar masalah ini bisa diatasi. Yang ketiga mungkin juga daya dukung instrumen, alat, misalnya listrik mati ataupun komputernya tiba-tiba hang dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dimanapun pasti masalah ini harus disiapkan kerangka cadangan ketika ada kondisi darurat atau dalam manajemen mitigasi tentu sudah disiapkan itu. Entah itu server untuk menyimpan maupun ketika ada listrik mati itu bagaimana. Ini memang setiap sistem pasti ada kekurangan kelemahan, tapi sistem digital ini memberikan kita kesempatan untuk pelayanan lebih cepat dan pendataan lebih cepat juga. Untuk transparansi penerimaan Bapak, menurut Bapak sendiri? Kalau saya melihat transparansi penerimaan cukup baik ya, karena baik itu di pusat sekolah-sekolah yang juga mereka melayani, memberikan gambaran, penjelasan, bahkan setiap konter di sekolah saya lihat selain menyelesaikan keluhan, mereka juga memberikan konsultasi. Jadi misalnya memberi penjelasan kepada masyarakat yang datang bahwa ini sebaiknya yang terbaik seperti apa. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan di tingkat sekolah itu tidak hanya memikirkan sekolah itu saja, tetapi juga memikirkan kepentingan masyarakat secara umum ya. Bahkan dia keterjangkauan kepada sekolah yang lain juga dilihat. Nah, ini mungkin perlu semakin ditingkatkan integrasinya gitu. Karena ke depan menurut saya harapan kita masyarakat sudah tidak perlu banyak datang ke tempat-tempat pendaftaran, tapi cukup lewat gadgetnya masing-masing di rumah gitu. Nah, ini menggambarkan itu tadi. Tapi dari perkembangan tahun 2019, 2020, 2021, sekarang 2022, penurunan keluhan masyarakat ke ombudsman misalnya, ke dinas di provinsi, itu menggambarkan bahwa proses penyelenggaraan ini sudah mulai ada upaya-upaya perbaikan dan mudah-mudahan kedepannya semakin keluhan. Itu harapan kita sehingga kualitas pelayanan publik di bidang PPDB ini semakin baik. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.